Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa SMTV dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan saya Denny Asyari dalam program Bung Santri, sebuah program obrolan ringan tentang kehidupan. Pada sesi kali ini kita akan mengobrolkan sesuatu yang sangat penting ya dalam kehidupan keberagamaan kita, yang tentu dengan narasumber yang spesial yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita. Beliau adalah guru besar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang baru saja dilantik sebagai Dirjen PHU Kementerian Agama Republik Indonesia. Beliau adalah Profesor Dr. Hilman Latif, dan bersama saya sudah hadir Profesor Dr. Hilman Latif, dan kita sapa. Assalamualaikum Pak Dirjen, Prof. Dr. Hilman Latif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Pak? Saya manggilnya Pak Dirjen saja nih ya. Biasa aja. Seperti biasa ya, Kang Hilman ya. Ya. Gimana kabarnya Kang Hilman? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah baik ya. Berarti setelah dilantik sudah menetap di Jakarta atau gimana Kang Hilman? Ya langsung menetap di Jakarta. Langsung menetap di Jakarta ya. Jadi langsung itu dilantik. Hari Jumat, Senin sudah berkantor dan pindah ke Jakarta. Sudah pindah ke Jakarta. Alhamdulillah. Nah, Kang Hilman ini lama berkecimpung di dunia akademisi. Artinya selama ini menghadapi masyarakat kampus. Dan sekarang sejak dilantik akan berhadapan dengan masyarakat yang lebih luas. Nah, kira-kira ada suasana yang berbeda, Kang Hilman, terhadap dua kehidupan yang berbeda ini? Ya, sebenarnya saya memang di kampus ya. Tapi juga di luar itu kita aktif juga di tempat lain. Di organisasi, ya, di persyarikatan, termasuk juga di Lazis Muhammadiyah belakangan gitu ya. Nah, memang ada perbedaan ya, karakteristik bagaimana dunia kampus yang serba akademik, penuh perhitungan, ya, kajian-kajian, bagaimana kita menyajikan sesuatu harus memiliki basis pengetahuan yang kuat, argumen yang sistematis dan lain-lain. Jadi sebetulnya ada korelasi lah ya. Bagaimana kita melihat realitas kehidupan masyarakat, ya, termasuk juga di birokrasi. Dan modal cara berpikir dari kampus, ya, cara kita menyusun argumen, cara kita menelaah sebuah masalah, sebetulnya itu punya banyak relevansinya untuk bisa kita bawa ke kehidupan masyarakat maupun dalam kehidupan bernegara inilah. Oke, Kang Hilman. Kemudian nih Kang Hilman, jadi Dirjen atau Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh ini kan merupakan direktorat yang belakangan menjadi perhatian publik secara luas gara-gara wabah pandemi ini ya. Adanya penundaan ibadah haji, kemudian adanya penyetopan atau pemberhentian sementara pelaksanaan ibadah umroh gitu. Dan baru-baru ini ya setelah Kang Hilman dilantik, publik melihat ya progres kerja Kang Hilman begitu cepat untuk ketemu dengan kedutaan besar Arab Saudi dan sebagainya. Dan bahkan dari Kementerian Luar Negeri juga sudah memberikan semacam press briefing ya tentang ada peluang untuk pembukaan untuk umroh ini. Ini gimana ceritanya Kang Hilman? Mungkin bisa dijelaskan. Ya memang saya berkantor ya mulai Oktober ya. Dilantik 1 Oktober, tanggal 4, tanggal 3 ya saya sudah masuk kantor, 4, 5, tanggal 4 dan 5 kemudian terus berkoordinasi dengan seluruh jajaran saya di Ditjen PHU. Kita berkumpul dengan semua direktorat ya, membaca, mengetahui progres dari masing-masing direktorat, bertukar informasi, sharing gagasan, mana yang belum dilaksanakan, mana kesulitannya, apa saja dan lain-lain. Nah, saya berpikir saya harus melakukan komunikasi yang cepat gitu ya, dan akhirnya hari Rabu saya meminta pada setari saya untuk dijadwalkan bertemu dengan Bapak Duta Besar. Ya. Saya minta untuk bisa ngopi bareng gitu ya, atau ngobrol lah sana kemari, atau formal juga nggak apa-apa. Di kedutaan? Ya saya mintanya begitu. Gitu mau ya. ngopi di luar ngobrol, tapi saya pengen berdiskusi gitu ya. Tapi nampaknya beliau sangat responsif. Sore kita mintakan jadwal, sudah ada kabar bahwa
besoknya diagendakan jam 11 siang. Oh, langsung direspon ya? Langsung direspon. Jadi saya mengapresiasi sekali upaya yang dilakukan oleh Bapak Duta Besar Saudi Arabia di Indonesia. Dan kami bertemu di hari Kamis atau di hari saya kerja hari keempat saya kerja dan berdiskusi banyak kita berdiskusi ringan tentang topik-topik mengenai pentingnya kita membangun kesepahaman memahami situasi masing-masing. Indonesia lagi membaik loh. Betul, meyakinkan lah ya. Kemudian juga tren COVID-nya sedang turun, prevalensi penderita COVID juga semakin kecil, gitu ya. Saya cerita juga karena saya punya data asrama-asrama haji di berbagai kota yang dijadikan tempat untuk perawat pasien COVID itu sudah mulai kosong. Hanya beberapa asrama saja yang masih ada 15-20 orang. Dulu kan sampai ratusan buat tenda tambahan dan lain-lain. Nah, ini jadi indikator yang baik menurut saya, dan masyarakat Indonesia sangat merindukan keindahan ibadah umroh. Saya bahasanya the beauty of umroh gitu Jadi keindahan ibadah umroh, kekhusyuan ibadah haji, kita merindukan sekali dan seterusnya gitu ya. Nah, beliau juga merespon dengan baik, menunjukkan empatinya yang luar biasa, dan sama-sama merasakan bahwa banyak pegawai pemerintah Saudi, ribuan orang juga berhenti melayani haji. Jadi sama pegawai kita berhenti, hibernasi selama 2 tahun. Sana juga sama, dan mereka juga sama ingin meramai lagi, ingin meriah lagi. Tapi memang pandemi adalah isu kesehatan. Yang harus didekati juga dari kesehatan. Tidak semata-mata semangat. Nah, ini membangun kesepahaman itu. Dan setelah itu muncullah statement dari Ibu Menteri Luar Negeri yang hari berikutnya Jumat kalau tidak salah, pas Sabtu, yang menerima semacam surat nota diplomatik yang menunjukkan kesempatan bagi masyarakat Indonesia untuk membuka. Artinya apa yang disampaikan Pak Dubes waktu itu sehari sebelumnya itu sebagai satu lampu hijau untuk kita. Nah, tinggal di sisi kita yang harus siap-siap. Oh gitu. Berarti dari apa yang disampaikan Ibu Menlu dan termasuk hasil pertemuan Kang Hilman, ke depan secara praksis memang peluang untuk pembukaan umroh sudah dipersiapkan atau memang masih dalam masih dalam diskusi ini? Pertama harus saya klarifikasi dulu Jadi ini adalah proses panjang. Proses panjang. Pertemuan internasional yang dihadiri Bu Menlu, bertemu dengan Menlu Saudi, Menteri Kesehatan kita bertemu dengan Menteri Kesehatan yang lain. Jadi apa yang saya lakukan dengan Duta Besar itu bagian dari rangkaian panjang. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, tentu saja ini harus kita persiapkan dengan baik. Karena ini bukan umroh, Pak. Ini adalah umroh masa pandemi. Masa pandemi harus masuk. Betul. Kalau umrohnya gampang ya. Tapi ada aspek masa pandeminya itu yang harus kita pahami bersama. Karena itu pendekatan yang dilakukan juga banyak erat terkait dengan kesehatan. Protokol kesehatannya seperti apa, bagaimana kita menerapkan satu sistem yang ketat, yang bisa memberikan penjaminan kepada publik, kepada calon jamaah, kepada calon penerima, kepada maskapai, kepada pihak masyarakat di sana, bahwa jamaah kita itu aman. Nah, karena itulah yang harus dipikirkan. Jadi tidak semata-mata terkait dengan ibadah umroh saja, tapi justru yang akan ribet gitu sebelum umrohnya. Betul. Persiapannya, pre-departure-nya harus matang betul. Mana karantinanya, kemudian juga persyaratan lain yang harus dipenuhi di bidang kesehatan, apakah vaksinnya atau dan lain-lain. Saya kira itu butuh penelaahan yang matang. Dan butuh waktu juga. Butuh waktu. Karena kalaupun sudah siap. Nah, sekarang Pak Denny ini punya biro umroh. Kalau saya buka siap enggak? Nah, betul. Travelnya. Betul. Kalau dibuka lagi, jamaahnya siap enggak? Siap enggak, betul. Mau berangkat saat ini juga apa enggak? Atau masih nunggu waktu? Nah, mentalnya siap enggak?
uangnya siap enggak, ya. Mengikuti prokesnya siap enggak, kalau ada kenaikan biaya siap enggak. Jadi ini banyak hal, Pak. Jadi berkelindan satu sama lain, bukan buka ayo berangkat tanggal sekian, nggak begitu gitu ya. Artinya ke depan akan ada ketentuan dan syarat-syarat baru yang harus diperbaharui ya. Di penyelenggara ibadah umroh ini. Betul. Nah ini kan saya tadi menerima juga tamu dari forum komunikasi atau ikatan bukan penyelenggara haji, tapi justru dari pembimbing. Pembimbing umroh dan haji. Iya. Ya sama gitu. Anda bimbingnya siap nggak? Lagi-lagi ke kitanya ya. Iya. PPIU-nya, penyelenggara ibadah umrohnya, travel agent-nya siap nggak? Gitu ya. Butuh waktu berapa Anda menghubungi maskapai, koordinasi dan maskapai, koordinasi dan hotel. Jadi bukan semata-mata tanggal sekian berangkat, yang enggak lah. Kalau hal itu gampang aja sebenarnya. Itu gampang aja. Kalau kita sudah ready semua. Jamaahnya sudah divaksin belum? Iya. Vaksin 2 kali apa 1 kali? Gitu ya. Atau 1 kali atau belum sama sekali? Treatmentnya gimana bagi yang belum? Bagi yang baru 1 kali, bagi yang sudah 2 kali? Nah itu gitu ya. Itu kita matangkan betul, Pak. Karena itu saya mengharap kita ada semacam policy yang sering saya ucapkan, mungkin sebagai single gate policy ya, dan zero incident gitu ya. Jadi kalau berangkat sekian ratus orang nggak boleh ada yang positif ya, betul. Karena kalau satu saja positif, kalau kita taruh satu pesawat, menjadi klaster baru. Klaster baru, itu kan repot. Ya seperti tahun sebelumnya atau awal tahun lalu, gitu kan, itu sampai 120 orang. Di sini terdeteksi negatif, swab PCR-nya juga negatif, negatif, tapi begitu nyampe sana positif. Gitu. Jadi ya butuh kedisiplinan. Macam-macam. Tapi kalau dari pihak kedutaan sendiri memberikan ketentuan-ketentuan juga untuk yang dipenuhi Indonesia gitu. Nah, ini yang sedang kita diskusikan gitu ya. Alhamdulillah dapat info-info baru kerjasama antara Kemenkes kita dengan Kemenkes sana. Kan untuk penjaminan bahwa Anda itu sudah divaksin 2 kali itu apa buktinya? Contohnya apa? Pakai Peduli Lindungi. Peduli Lindungi itu bisa dibuka nggak di Saudi? Bisa di-scan nggak di sana? Kan itu harus diobrolkan lagi. Jadi MOU di HP-nya juga kesepakatan lagi. Bawa HP Peduli Lindungi itu apa? Betul. Kami juga punya sistem sendiri kata Saudi, misalnya Tawakalna gitu ya. Kita matchkan. Tentu secara teknis kan dikompromikan lagi gitu ya. Nah, itu tim kesehatan juga sudah bekerja keras ya, dari Kemenkes, Kemenlu juga bekerja keras. Nah, dari pihak kita juga sudah mulai menata kesiapan kitanya. Gitu. Andaikan ya ini dibuka, kita betul ready, matang, jamaah berangkat aman, ya, bisa dari berangkat sampai kembali. Gitu. Yang kita lakukan kan memfasilitasi. Karena umroh kan urusannya Bung Denny dan kawan-kawan, pengusaha-pengusaha gitu kan, sebagai PPIU. Itu di sana. Ya. Tapi untuk sekarang mungkin ada yang kita sebut umroh rasa haji. Sementara jamaah awal-awal nih depan merasakan dulu asrama haji deh. Karantina untuk ditreatment secara standar tidak hotel macam-macam seperti biasa, enggak gitu. Masuk PCR, sebelum keluar PCR sampai terbang nggak boleh keliling-keliling lagi ketemu sanak famili dan siapa-siapa sembarangan. Karena kita ingin betul-betul menjaga. Nah, ini yang disiapkan betul Pak tekniknya gitu ya. Tapi dari direktorat sendiri punya target secara waktu nggak Kang Hilman? Artinya dari beberapa yang tadi Kang Hilman sampaikan kita harus mempersiapkan secara internal, tapi untuk direktorat punya target? Dari direktorat kan tergantung kepada pemerintah Saudi juga. Karena yang menentukan prokes juga mereka. Yang kita tentukan kan menegosiasikan. Kalau harus disuntik vaksin booster gitu. Apa yang harus kita lakukan? Yang boleh di booster di Indonesia siapa Pak? Nakes kan? Boleh nggak jamaah umroh di booster? Nggak boleh. Kan itu harus dinegosiasikan.
prioritas booster untuk nakes. Iya, iya. Jamaah umroh itu bukan nakes. Iya, betul. Nah, kalau mau berarti harus ada otorisasi baru. Bagaimana? Itu kan Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan yang punya kerjaan. Gitu. Kalau iya boleh boosternya, vaksinnya dari mana? Dari mana? Yang ada sekarang ya untuk masyarakat yang lain yang belum lah. Iya, 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 betul. Kan yang belum jutaan juga. Masih banyak. Ya, itu. Kalau kita baru 100 juta misalnya, ada 100 juta lebih yang lain yang belum bisa divaksin tetapi belum, kan jatah mereka, Pak. Betul. Apa mau kita pakai? Pakai lagi. Tega nggak? Iya, hak mereka gitu. Nah, artinya sumber vaksinnya juga kan harus dibicarakan. Kementerian Kesehatan harus berbicara dengan pemerintah Saudi misalnya dan lain-lainnya. Jadi ini aspek-aspek yang saya kira harus diketahui oleh masyarakat bahwa bukan sekedar tanggal. Iya, iya, betul. Matang betul. Betul, betul. Bahkan ya beberapa organisasi atau asosiasi yang temui, ya Mas, kalaupun boleh kasih waktu dong spare time-nya kapan kita jangan diburu-buru. Iya, betul. Misalnya tanggal 1 November berangkat. Kan enggak, mereka juga harus koordinasi. Iya. Belum sosialisasi ke jamaah gitu kan. Oke, Ibu Bapak, kita memang mau umroh ya. Anda siap konsekuensinya, siap protokolnya, siap mentalnya, siap tambahan biayanya gitu ya, dan lain-lain. Monggo gitu, segera. Belum tentu semuanya siap. Betul ya. Nah, ini jadi bukan hanya dulu-duluan. Nah, yang terpenting dari ini adalah bahwa kami berharap ini menjadi ujian awal bagi kita. Untuk menerapkan protokol kesehatan pada saat haji masa pandemi. Iya, betul. Kalau ini berjalan, Pak Denny, insya Allah ini berjalan lancar, zero insiden, gitu, atau ada insiden kecil sekali gitu ya. Nah, ini kalau berjalan ya, batch ini untuk umroh ini 60.000 orang yang menunggu ini. Nah, insya Allah kan untuk tahun depannya, tahun 2022 haji bisa kita usulkan agar banyak kuotanya. Oh, ditambah dari yang sudah terdaftar biasanya gitu ya. Kalau haji kan 230.000. 230.000 ya. Nah, sekarang kalau misalnya dari sana Anda hanya dikasih 20% deh. Kan bisa jadi. Iya, betul. Anda 30% saja dari jamaahnya. Kalau 200.000 saja, ya kalau 30% kan 60, betul. Kalau 10% berarti 20.000. Gitu. Nah, ini saya kira yang ingin kita yakinkan kepada masyarakat. Ini bukan umroh biasa. Umroh biasa ya. Artinya ini ada aspek edukasi yang penting yang harus dilakukan ya. Bukannya persoalan waktu gitu ya. Bukannya persoalan target, tetapi bagaimana memahami proses-proses baru dari pelaksanaan umroh ini. Termasuk yang haji tadi ya, Kang Hilman ya. Artinya untuk tahun depan juga sangat ditentukan dengan proses yang akan dilakukan hari ini, begitu? Betul. Ini sangat berkelindan. Sekali kita gagal, bisa atau jadi skenario yang kita bangun ini nggak berhasil, atau salah langkah, wah berat gitu. Berat ya. Karena itu kita harus matang betul skenario ini. Gitu ya. Dan kita yakinkan, termasuk kepada duta besar saya sampaikan, gitu ya, kita tidak ingin dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Ketika ada jamaah yang positif, tetap berangkat. Betul. Kita tidak ingin terjadi itu. Gitu. Ya, karena pasca Kang Hilman bertemu dengan kedutaan, kemudian Bu Menlu press conference, itu kan anggapan publik, itu kan viral itu. Umroh akan dimulai. Ya akan dimulai, tanggalnya santai lah. Kita lihat. Ya mudah-mudahan akhir tahun ada yang siap berangkat. Jamaahnya siap, travel agentnya siap, gitu ya. Ya siap semuanya yang saya sampaikan tadi. Siap kali. Dan dana bersejarah ya. Bagi orang yang bisa berangkat besok Desember atau kapan, ya itu bersejarah lah, membuka kembali ya keyakinan publik bahwa kita bisa kok mengerjakan ini dengan baik, dengan disiplin. Nah, sekarang ke bagian kebijakan atau program dari direktorat mungkin, Kang Hilman. Ya mungkin selain dari aspek pandemi tadi ya, mungkin banyak program yang saat ini yang menjadi prioritas ya. Karena ya selama ini ternyata banyak juga persoalan-persoalan di lingkungan pelaksanaan ya Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Nah, mungkin dari sekian banyak mungkin apa yang menjadi program prioritas lah di dalam waktu yang
relatif pendek gitu, dari sekian banyak. Ya, kita punya agenda, tentu saja melakukan transformasi sumber daya manusia. Kita ingin memperkuat kapasitas SDM kita, keterampilannya, skill, soft skillnya, hard skillnya. Kemudian juga untuk kemampuan khusus akan kita perbanyak. Kan ngurusi umroh itu ibadahnya kan sedikit. Berapa hari, sehari selesai. Selesai ya. Doa-doa juga bisa dihafal lah ya. Betul. Tapi di luar itu rangkaian panjang. Haji juga sama rangkaiannya panjang. Hajinya berapa hari? Setelah wukuf di Arafah, selesai haji. Ya, sehari juga mungkin bisa. Nah, apa di luar itu? Manajemen ya. Ini manajemen SDM kita harus kuat. Manajemen tentang kesehatan harus kuat. Manajemen organisasi, networking, kemudian juga banyak aspek lah dalam siklus dan ekosistem haji itu. Saya ingin bahwa di Ditjen PHU di pusat sampai ke bawah itu ada transformasi SDM. Kita bisa memberikan keterampilan khusus yang baru. Ada orang yang jago negosiasi, ada yang orang memahami tentang transportasi, ada yang memahami tentang housing atau penginapan dan seterusnya. Ada orang yang paham tentang manajemen tata boga, appraisal, harga macam-macam gitu ya. Nah, ini kan penting, Pak. Sudah dilakukan sudah ya, betul. Sudah ada yang biasa melakukan appraisal, ada ya, betul. Tapi saya ingin bahwa kita tetap memperbaiki kapasitas. Betul. Kapasitas diri, skillnya, keterampilannya dibangunlah sama-sama. Betul lah. Bahasanya juga mungkin orang ditambahin kemampuan berbahasanya. Jadi banyak aspek tentang SDM yang kita perlukan. Pembimbing haji juga sama gitu. Sekarang sudah beda lagi situasinya gitu ya. Peta di sana juga sudah lain beda lagi, gitu ya. Dulu gampang lewat sini. Sekarang udah beda. Lewat sini sudah ada gedung, lewat sini sudah ada gedung, lewat sini ada toko, ini ada pasar. Ya, ini juga banyak hal. Mungkin ritualnya nggak berbeda tapi aspek detail lain yang kita harus dorong. Ada orang-orang yang memiliki kemampuan khusus itu. Gitu. Kemudian transformasi teknologi tentu saja harus menjadi perhatian kita dan kita ingin menjadi prioritas. Saya kira ada Kementerian Agama sudah beberapa tahun terakhir sudah ada transformasi teknologi yang cukup baik semua serba digital, hubungan PPU, pendataan, registrasi, sertifikasi, akreditasi dan lain-lain relatif sudah juga menggunakan digitalisasi. Ada proses digitalisasi di situ. Ya mungkin integrasi sistem perlu, mungkin jauh audit sistem, ada kelemahan nggak sih dari situ, otorisasinya bagaimana, kita cek bareng-bareng, kita perbaiki, kita tingkatkan security-nya. Jadi transformasi digital bukan hanya pakai gadget kan, tapi di balik itu back end-nya itu kan juga luas, banyak aspek yang ada ahli-ahlinya. Ya mungkin kita akan diskusi banyak terkait dengan itu. Kita dorong juga akuntabilitas semua. Kita ingin Ditjen PHU ini menjadi salah satu ditjen yang maju, yang elegan gitu ya. Karena apa? Karena akuntabilitasnya, karena kredibilitasnya, karena kinerjanya yang baik, gitu, karena pelayanannya yang bagus. Saya mengajak semua, gitu. Saya ketemu teman-teman dari wilayah, dari Kanwil atau dari Kanwil ya, kemudian dari UPT yang tersebar di beberapa provinsi. Mari kita bangun nuansa baru, nuansa yang lebih optimistik, lebih ceria, lebih vibrant lah, hidup gitu bergetar terus gitu, PHU. Nah, jadi masalah akuntabilitas itu kita dorong mudah-mudahan juga akuntabilitas banyak lah. Ada akuntabilitas keuangan akuntabilitas program. Akuntabilitas output yang kita hasilkan gitu. Bukan hanya kita berbicara tentang misalnya kepuasan, puas, tapi kita juga harus cek
di balik itu bagaimana sebetulnya banyak hal yang terus bisa kita lakukan, efisiensi, ya. Kenapa enggak gitu loh. Ya, meskipun sebetulnya ya untuk biaya haji itu saat ini kan jauh lebih mahal dari yang disetorkan. Iya, betul. Gitu. Jadi ya mungkin masih subsidi silang ya, Pak ya. 35 juta, biaya haji sebetulnya kan 70 ya. Gitu. Sisanya dari mana? Nah, dari pemanfaatan dana haji yang dikelola oleh BPKH itu. Gitu. Nah, jadi ini gitu ya, yang kita bangun akuntabilitas itu yang penting. Dan itu mungkin belum banyak tahu itu, Kang Ilman. Banyak yang belum tahu, seolah-olah bayar haji 35 juta gitu ya. 70. Iya. 70 sekian lah. Ya. Nah, jadi harus kita pahami juga ya, betul bahwa ada sebuah ekosistem besar di sini yang harus kita dorong, yang harus kita tingkatkan. Ya. Termasuk juga peran-peran swasta ya, di sini. Akuntabilitas itu bukan hanya kita dong. Iya, betul. Swastanya juga gitu. Mitra-mitra kita juga gitu. Negara di lapangan gitu ya. Iya, betul. Jadi kita ingin bahwa bangsa ini melihat ibadah haji, umroh dan lain sebagainya itu sebagai satu kesatuan yang harus kita sukseskan bareng-bareng. Boleh. Tidak di tangan pemerintah negara saja. Tapi secara keseluruhan. Tidak hanya di tangan swasta saja. Iya. Tidak hanya di Kemenlu saja. Semuanya, Pak. Nah, karena kita berbicara tentang jamaah haji Indonesia nanti ya. Atas nama bangsa Indonesia juga kita delegasi ke sana gitu. Nah, ini saya kira Pak Denny. Ya, mungkin yang terakhir kali Mas. Ini kalau di luar ya, di publik masyarakat secara umum itu kan banyak bisik-bisik. Ya artinya ini pekerjaan di sektor ini pekerjaan yang sangat berat sebenarnya. Ya kan? Belum lagi persoalan penumpukan jumlah jamaah antrian yang panjang, persoalan pandemi dan peraturan ketentuan baru. Nah, mungkin orang lain melihat ya berkerut gitu jidatnya melihat bebannya. Tapi orang lihat sosok Pak Dirjen happy aja. Seperti bebannya beda dengan yang dipandang orang. Ya apa memang seperti yang digambarkan publik ya, makanya, gitu. Saya pingin nuansa lebih ceria. Oh gitu ya. Gitu ya. Tapi beban itu ada gitu ya? Ada gitu. Fisiknya kelihatan gembira. Oh gitu. Tapi di balik itu, wah, harddisknya muter apa ya harus diselesaikan. Tapi tentu dengan optimisme itu ya. Tapi dengan optimisme. Iya. Inna ma'al usri yusra. Semua kesulitan itu ada jalan dan kemudahannya gitu. Jadi saya as simple as that. Kita belajar, kita telaah bareng-bareng gitu ya. Kita selesaikan bareng-bareng. Dan saya mengajak ya seluruh teman-teman di Ditjen PAU juga, yuk kita selesaikan masalah yang ada. Ya, betul. Kita proyeksikan visi kita untuk ke depan. Yang lalu kita selesaikan kalau ada masalah. Gak usah kita banyak diomongin, gak usah banyak kita bicarakan. Jadi pelajaran. Ada kesalahan, perbaiki. Ada yang kurang, ditambahi. Ada yang tidak sempurna, diperbaiki. Udah, visi kita ke depan. Kita ini tugasnya bukan untuk ngurusi masa silam. Betul ya. Kita masa silam untuk berkaca saja. Ya. Ada PR ya, buat tim kita selesaikan. Monggo. Dengan peraturan yang ada kita selesaikan, tapi kita tatap ke depan, Pak. Karena kalau kita bisa menatap ke depan yang berubah begitu cepat, ya berat kalau kita abai dengan itu. Jadi kita harus bisa forecasting tantangan kita ke depan apa Pak di bidang haji. Bisa nggak haji umroh nanti pakai marketplace digital, pesan hotel sendiri gitu ya. Pesan nggak usah pakai macam-macam bisa. Orang daftar umroh berangkat backpackeran boleh nggak? Nanti akan liberal, Pak. Betul, karena konsep. Nah, karena itu saya kira saya berharap ke teman-teman semua pemirsa TV SMTV untuk juga ada yang concern dengan masalah religious tourism atau tourism. Karena ini kan haji umroh itu kan bahasa pilgrimage gitu ya. Pilgrimage itu kan nuansa turistiknya kuat. Turistiknya kuat ya, betul. Doanya ada sebentar ya. Belanjanya banyak. Banyak ya. Nah,
Tapi kemudian itu harus dipelajari. Ya. Bagaimana ke depan, dan Saudi juga sudah punya visi itu. Iya. Tourism itu akan sangat mereka dorong. Iya. Nah, kalau perspektif di kita itu tidak juga seirama dengan itu, gitu. Berat, Pak. Iya, betul. Bukan berarti bahwa kita larut ya di dalam kapitalisme global yang mencengkram dunia spiritualitas keagamaan. Tapi kita juga harus responsif. Ya, kita siapkan skema-skema gitu ya yang cocok. Kita buatkan platform-platform yang juga memberikan kemudahan, mempercepat layanan, termasuk juga mungkin di perusahaan-perusahaan yang dipimpin oleh Bung Denny atau kawan-kawan di persyarikatan atau pemirsa SMTV gitu kan. Saya kira kan kita punya banyak travel ya. Travel banyak sekali. Di Muhammadiyah ada travel, di NU banyak travel, di NU banyak di ormas-ormas, belum yang swasta-swasta yang lain. Nah, kalau tidak bertransformasi berat, Pak. Pandemi itu akan membuktikan the survival for the fittest. Yang kuatlah yang bertahan. Ini akan terlihat. Mana yang goyang, mana yang tidak bertahan menghadapi seleksi alam ini. Makanya harus siap berbenah gitu ya. Siap berbenah. Nah, ini termasuk di kementerian juga kami siap untuk bertransformasi di masa akan datang gitu ya. Kita ajak tim ya. Tidak hanya kantor pusat, di semua lini, semua wilayah swasta. Provinsi-provinsi, kabupaten-kabupaten harus transformasi. Jangan menganggap bahwa calon jamaah kita itu tradisional semua gitu ya. Sekarang sudah yang masuk ke digital gitu ya. Sudah mulai apalagi dalam beberapa tahun ke depan calon jamaah umroh, jamaah haji itu sudah mungkin sebagian sudah digital native. Gitu. Bukan orang yang transisi seperti generasi kita. Kita kan hidup, lahir dan berkembang zaman kuliah itu kan manual. Betul. Baru sekarang kita kenal digital, tapi kita masih bisa adjust. Betul. Nah, besok kan sudah digital native. Bisa hampir 100% ya. Hampir 100%. Coba anak-anak kita. Betul. Udah digital native semua gitu kan. Nah, dan mereka ada calon-calon pendaftar umroh, pendaftar haji gitu. Nah, ini juga harus kita siapkan betul. Nah, regulasinya sama. Dari pemerintah kan hanya bagaimana kita memberikan regulasi yang kuat lah, yang baik untuk memberikan kemudahan. Baik, Kang Hilman. Ini sebuah pencerahan sekali untuk para pemirsa SMTV dari apa yang tadi disampaikan oleh Pak Dirjen kita yang baru ya. Dan tentu ini bukan tugas dari hanya Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah semata, tetapi ini juga menjadi tugas kita bersama. Seperti yang disampaikan oleh Pak Dirjen tadi, bahwa persoalan pelaksanaan umroh haji ini bukan persoalan hanya waktu, bukan persoalan hanya sekedar target, tetapi banyak hal yang harus dilakukan penyesuaian-penyesuaian, bahkan harus ada pola-pola transformasi dalam menghadapi era baru atau era pandemi. Yang jelas bahwa ibadah umroh, ibadah haji di era pandemi ini ya tidak bisa lagi dilihat semata-mata pelaksanaan ibadah umroh maupun haji di era normal. Begitu kira-kira, Kang Hilman ya. Mungkin sebagai closing statement bisa disampaikan untuk para pemirsa SMTV, Kang Hilman. Para pemirsa SMTV yang budiman, semoga ya kita semua, Anda, para pemirsa, sanak familinya yang memang sudah berniat haji, tertunda keberangkatannya, ataupun berniat umroh ya tahun 2020-2021 yang juga tertunda keberangkatannya, mudah-mudahan kita semua diberikan kesiapan, kesiapan mental, spiritual, fisik, finansial, agar niat dan mimpi kita bisa terwujud. Nah, tentu saja selain itu kita berharap bahwa masyarakat Indonesia tetap disiplin. Komunitasnya juga disiplin. Kemudian juga kita tidak ingin terjadi lagi apa yang disebut dengan third wave, gelombang ketiga. Tidak mau lagi ada outbreak dari COVID-19 ini, tapi kita melandai terus. Karena dan inilah insya Allah niat kita bisa diwujudkan secara bersama di tahun akan datang. Baik Pak Hilman Latif, terima kasih atas pencerahannya buat kami para pemirsa SMTV. Doa kami semua semoga
Pak Dirjen diberikan kemudahan, Amin, amin. kelancaran, kekuatan, dan selalu dalam lindungan Allah, sehingga apa yang menjadi cita-cita, target tercapai dan terselenggarakan dengan baik. Amin. Para pemirsa SMTV, demikian barangkali dialog singkat kita yang sangat mencerahkan dengan Bapak Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Firman Latif. Ya, mudah-mudahan dari dialog kita pada sesi ini ya banyak hal yang bisa kita ambil pelajaran, hikmah yang menjadi catatan kita ke depan, bil khusus dalam penyelenggaraan umroh maupun haji. Lebih dan kurang mohon maaf, sampai ketemu lagi dalam program Bung Santri pada edisi dan sesi lainnya. Dari saya terima kasih, lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.